Oke, baik. Tadi Ustadz kan udah bilang kenapa orang-orang bisa ikut tergabung dengan ISIS karena ada konflik lah di dalam negara kita sendiri ada konflik contohnya. Iya. Gitu. Tapi ada nggak nasihat untuk mereka supaya tidak bergabung? Gitu? Pertama harus dengan pemahaman yang cukup. Karena banyak orang tidak punya pemahaman cukup, mengikuti tanpa pemahaman yang cukup. Walaupun yang kadang-kadang memang organisasi ISIS ini juga tidak jelas. Tapi dalam agama itu dak mayaribuka ila malayaribuk. Jadi tinggalkan yang tidak jelas, ambil yang jelas-jelas saja. Karena jalan untuk surga itu banyak, tidak harus bergabung dengan ISIS. Kalaulah itu diyakini. Tetapi kan ini masih belum jelas. Karena beragama itu harus mencari sesuatu yang lebih meyakinkan. Karena agama apapun tidak peduli itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, semuanya agama apapun pasti anti kekerasan. Tidak ada jalan kekerasan yang dikatakan jalan agama. Artinya agama tidak boleh, jalan ke surga itu tidak dengan kekerasan, dimanapun. Jangankan kepada manusia, ada orang yang, mohon maaf, bentak anak yang tidak paham saja, itu ditegur oleh Rasulullah. Kalau mau cara Islam ya, ada orang yang nyiksa kucing saja, itu dikatakan, jadi dia membuat kucing itu ditali sampai dia mati kelaparan karena tali itu. Itu saja kata Nabi finar, dia harus melewati neraka. Maka dalam Islam itu, binatang aja nggak boleh ditandai. Punya kucing dikasih nama dengan solder misalnya, kucingnya namanya DC, Dedi Kosbuser, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Itu contoh-contoh aja. Iya, itu semuanya. Karena memang itu bagian dari agama itu mengajarkan kasih sayang, hampir semua agama, kelembutan, dan jalan surgawi adalah jalan seperti itu. Jadi mohon maaf harus seleksi betul. Bahwa jangan ada seorang ibu yang bentak anaknya saja Nabi marah loh, bentak loh, belum sampai tembak-tembakan ke ISIS, bentak. Jadi waktu mau dimintakan doa dibawa oleh Rasulullah ngompol, begitu dia kencing maka dibentak. Oh tadi saya gendong berjam-jam nggak kencing, begitu dipegang Rasulullah kok kencing, itu dimarahi. Oh, kencing kok tadi dasar anak setan. Berarti yang setan siapa itu? Ya ibunya kan gitu makanya. Nabi menegur, ibu kalau hanya kencing ini saya siram air hilang. Tapi kata-kata kasarmu itu bukan Islami. Orang Islam tidak boleh itu karena bisa membekas kepada anak ini. Jadi kasar yang cuman bentakan saja nggak boleh, apalagi nakut. Padahal yang takut juga orang Islam sendiri. Jelas dia Muslim, kenapa harus ada ketakutan? Islam itu artinya damai. Islam itu artinya tentram. Yang berikutnya, terutama secara umum tidak hanya ISIS ya, sebetulnya mau ke TKI TKW, tolong dipertimbangkan betul. Karena belum lama saya juga ke Jeju, di satu pulau di Korea Selatan itu ilegal semuanya. Hampir ya ratusan yang dikirim ke sana ternyata tidak ada job. Padahal sudah mengeluarkan 100 juta ke agent segala macam. Apalagi yang daerah-daerah yang tidak jelas, untuk hidup aja susah. Di sana panas, belum lagi bahasanya. Walaupun negaranya juga maju, karena di Suriah itu anak-anak kecil udah pinter bahasa Arab luar biasa. Itu. Kan lahirnya emang di sana, Pak Ustadz. Iya, tapi kan kita nggak kenal bahasa Arab dengan bagus, makanya tolong itu jadi tantangan juga gitu. Itu sih ya kalau saya pentingnya. Jadi lebih baik cari yang aman-aman, yang jelas-jelas saja, karena toh bertentangan dengan nurani. Agama itu nggak tahu, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis saja, itu suruh tanya pada nurani. Hati kita, hati kecil kita sudah tidak cocok dengan kekerasan, nggak cocok dengan pakai bom, pakai itu semuanya. Yang mati siapa, tujuannya apa, nggak jelas. Nurani, nur aini, nur itu cahaya, aini itu mata. Cahaya mata adalah mata batin, nurani. Jangan pakai bahasa blura. Kalau pakai bahasa blura jadi nuroni. Nuroni jadi niduri malah jadi anak ini ya. Ya, tanya nuraninya. Tolong sebelum berangkat teman-teman tanya nuraninya. Sebelum Quran hadis jelas itu, tapi lihat nurani kita apa cocok. Apa cocok melakukan hal betul, seperti itu ya? betul. Oke, baik. Ibu Sri punya harapan nggak buat teman-teman Ibu Sri yang masih ada di Suriah? Ya, aku mohon
Semoga yang ada di sana cepat pulang dengan selamat dan tak ada apa-apa di jalan. Cuma Harapan itu aja ya. Amin, kita doain ya, mudah-mudahan bisa selamat kayak Ibu Sri ya. iya, semoga selamat seperti saya dan temu keluarganya dengan sehat. Ibu Sri sedih banget kayaknya mau Enggak, nangis. enggak ini tenggorokan sakit. Oh, lagi Jangan terlalu sakit, sedih. kirain dalam cerita itu. Bikin sedih. Tapi yang pasti bahagia udah kembali ke Indonesia ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. yang nggak bahagia malah sebelahnya. Ini udah gemuk, yang sebelahnya kurang gizi. Iya, masuk akal loh. Ini kena ISIS bertahun-tahun kok tambah gemuk, Bu. Enggak, tapi kan di sana waktu di tempat ISIS aku kurus. Setelah gitu. balik ke KBRI 5 bulan di situ makan tidur Jadi bikin gemuk. Oh iya, oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Sri, terima kasih Ustadz, terima kasih. Dan intinya tadi Ibu cerita ya bahwa di situ wah bahayanya tuh luar biasa ya, bahaya karena ada kejadian-kejadian tidak enak dan sebagainya. Tapi dia punya percaya bahwa tidak punya kehilangan kepercayaan bahwa dia akan pulang ke Indonesia ya, akan pulang ke Indonesia. Jadi ketakutan tidak pulang itu tidak ada sama sekali. Dia percaya bahwa dia akan pulang. Bahayanya ada, tapi ketakutannya itu adalah pilihan buat ibu untuk tidak merasa takut. So remember that danger is very real, tapi fear is a choice of mind. Jadi kalau bisa kaji segala sesuatu jalan itu inilah hitam putih.